Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kekuatan dari education teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Media interaktif dan teknologi digital membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, akses ke sumber belajar itu beragam. Artinya, teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk jurnal, simulasi, video edukatif, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, mendukung pembelajaran diferensiasi, memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik itu sendiri. Yang keempat, efisiensi dalam pengelolaan pembelajaran. Platform LMS (Learning Management System) memudahkan penyimpanan dan penugasan materi. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kolaborasi. Fasilitas seperti diskusi daring, presentasi digital, dan proyek berbasis teknologi mendorong kerjasama antar peserta didik. Selanjutnya, adapun yang menjadi kelemahan dari education teknologi itu sendiri, yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki akses ke perangkat teknologi yang memadai dan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam teknologi. Beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam mengadaptasi teknologi, tentunya ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, potensi distraksi. Peserta didik lebih rentang terdistraksi oleh media sosial atau konten-konten yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Yang keempat, ketimpangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat atau koneksi internet yang baik di rumah ataupun di sekolah masing-masing. Yang terakhir, ketergantungan berlebihan pada teknologi bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis jika tidak dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang baik, tepat, dan benar. Baik, setelah tadi dibahas mengenai strength, kekuatan, dan weakness atau kelemahan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opportunities dan threats, yaitu peluang dan ancaman. Jadi dimulai dari peluang terlebih dahulu, yaitu pertama itu dukungan kebijakan pemerintah, yang dimana dimaksud di sini yaitu program digitalisasi pendidikan yang semakin berkembang dengan penyediaan perangkat dan pelatihan guru. Jadi pemerintah menyediakan fasilitas atau peningkatan fasilitas dalam pendidikan, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Kemudian mungkin akses internet juga termasuk. Kemudian pengembangan platform pembelajaran seperti LMS atau Learning Management System, yang dimana beberapa negara sudah memiliki platform tersebut seperti Rumah Belajar untuk yang di Indonesia. Kemudian ada MOE Learning Management System Malaysia, yang dimana LMS tersebut menyediakan materi pembelajaran yang berbasis teknologi, dan juga ada bank soal. Kemudian yang dimaksud di sini pelatihan guru dan tenaga pendidik, yaitu guru diberi pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran. Contohnya ada Google for Education. Kemudian ada juga meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan media digital, AI, dan big data dalam pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan teknologi edukasi. Jadi munculnya berbagai aplikasi dan platform pembelajaran yang semakin inovatif dan user friendly. Contohnya itu kecerdasan buatan atau AI, yang sekarang sangat sering digunakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi dari internet secara instan, seperti ChatGPT. Kemudian ada juga contohnya yaitu
Perplexity, dan yang terbaru itu ada DeepSeek. Kemudian salah satu mungkin yang masih belum maksimal kita saksikan yaitu pembelajaran yang berbasis virtual reality. Itu karena kurangnya fasilitas yang mendukung untuk diterapkan pembelajaran tersebut. Jadi dengan virtual reality ini kita dapat melakukan simulasi interaktif, terutama untuk pembelajaran sains, kedokteran, dan sejarah dengan pengalaman yang intensif, imersif. Kemudian ada juga AR atau augmented reality, yang dimana nantinya kita dapat melihat animasi 3D dari hasil scan gambar di buku pelajaran ataupun bahan ajar yang disediakan oleh guru. Kemudian ada juga gamifikasi, kemudian hybrid learning seperti yang dijelaskan juga tadi, LMS atau flipped classroom. Kemudian ya tadi juga AI dengan chatbotnya seperti ChatGPT. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Jadi adanya peluang kerjasama dengan universitas, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian juga akan meningkatkan kesadaran akan digital literasi. Jadi baik peserta didik maupun guru itu akan semakin menyadari pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kemudian yang terakhir untuk opportunities itu dukungan orang tua dan masyarakat. Jadi semakin banyak orang tua yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi untuk menyiapkan anak menghadapi tantangan di abad yang ke-21 ini. Selanjutnya itu threats atau ancaman. Jadi ada beberapa ancaman yang akan menghambat dalam mencapai tujuan pengintegrasian teknologi ini dalam pendidikan. Yang pertama yaitu keamanan data dan privacy. Jadi pengguna teknologi dalam pendidikan akan berisiko terhadap pencurian data atau penyalahgunaan informasi. Salah satu contohnya yaitu pada Oktober 2024 terjadi kebocoran data mencakup informasi pribadi dari berbagai pihak di Kemendikbudristek termasuk siswa, yaitu informasi meliputi nama lengkap, alamat IP, alamat email, alamat rumah, nomor telepon, dan berbagai data internal. Selain itu juga pada Juni 2024 terjadi juga peretasan terhadap pusat data nasional yang menyebabkan hilangnya data sekitar 800.000 calon mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar. Jadi kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai privasi dan keamanan informasi pribadi dalam sektor pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu kesenjangan digital. Jadi adanya perbedaan akses teknologi antara daerah yang dapat menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Dan resistensi terhadap perubahan. Jadi beberapa guru, peserta didik, atau orang tua mungkin kurang menerima perubahan dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya itu gangguan teknis. Jadi masalah seperti server down, kemudian perangkat yang tidak kompatibel, atau kendala jaringan dapat menghambat proses belajar. Yang terakhir, tantangan dalam evaluasi pembelajaran. Jadi akan sulit memastikan keaslian hasil kerja peserta didik dalam asesmen berbasis teknologi. Karena maraknya tadi penggunaan ChatGPT, chatbot dari AI, atau chatbot yang lain, yang akan menyulitkan kita untuk memastikan apakah ini asli hasil kerja dari peserta didik atau hasil dari AI langsung yang tidak disaring terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian untuk opportunities dan threats. Selanjutnya adalah analisis tren perusahaan education technology atau edutech.
Jadi dalam analisis tren perusahaan edutech ini tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan mengenai teknologi yang digunakan dalam edutech di Indonesia. Untuk keunggulannya ada beberapa. Yang pertama adalah AI dan machine learning untuk personalisasi pembelajaran. Jadi algoritma dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua adalah LMS atau Learning Management System yang fleksibel, yaitu dapat membantu sekolah dan institusi untuk mengelola materi pembelajaran secara efisien. Kemudian yang ketiga adalah akses ke konten interaktif dan multimedia. Jadi video, simulasi, dan game edukatif meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah integrasi dengan teknologi cloud. Jadi memudahkan akses materi di berbagai perangkat tanpa perlu penyimpanan fisik. Kemudian yang terakhir adalah VR atau AR dalam pembelajaran. Jadi teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR mulai digunakan untuk simulasi eksperimen dan pembelajaran berbasis pengalaman. Selanjutnya adalah kelemahan teknologi yang digunakan dalam edutech di Indonesia. Jadi ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan pada jaringan internet. Jadi tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Kemudian masalah keamanan data. Jadi resiko kebocoran informasi pribadi peserta didik jika platform tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah tingkat aksesibilitas yang masih beragam. Tidak semua perangkat peserta didik kompatibel dengan teknologi edutech, terutama untuk fitur yang berbasis AR dan VR. Kemudian yang keempat adalah kurangnya standarisasi kurikulum digital. Jadi banyak platform edutech yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam evaluasi pembelajaran. Jadi, pendidik kesulitan dalam memastikan keaslian hasil belajar peserta didik saat menggunakan teknologi edutech. Peluang tren perusahaan education technology atau edutech di Indonesia yang pertama adalah adanya dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan. Program digitalisasi pendidikan dan kebijakan Merdeka Belajar membuka jalan bagi integrasi edutech. Yang kedua, peningkatan digital literasi di kalangan guru dan siswa. Semakin banyak guru yang mendapatkan pelatihan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tentu saja membuka peluang bagi para perusahaan ini. Yang ketiga, kolaborasi dengan industri. Edutech dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi, universitas, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan konten berkualitas. Yang keempat, hybrid learning sebagai tren masa depan. Kombinasi pembelajaran daring dan luring semakin diterima, sehingga teknologi dapat diintegrasikan tanpa menggantikan metode konvensional sepenuhnya. Dan yang terakhir, peningkatan penggunaan AR atau VR dalam pendidikan secara menyeluruh. Simulasi laboratorium virtual dapat membantu pendidikan menyeluruh secara aktif dan tentu saja akan membuka peluang bagi para perusahaan education technology ini. Beberapa ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan education technology di Indonesia yang pertama adalah adanya ketimpangan digital dan infrastruktur yang belum merata. Perbedaan akses teknologi di perkotaan dan pedesaan dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Regulasi yang terus berubah-ubah dapat menghambat investasi dan inovasi di bidang edutech. Yang ketiga adalah adanya resistensi dari guru dan orang tua. Beberapa pihak masih skeptis terhadap efektivitas pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan metode konvensional. Dan yang terakhir adalah dominasi perusahaan asing. Perusahaan global seperti Coursera dan Udemy dapat menjadi pesaing berat bagi startup edutech lokal di Indonesia. Tantangan yang mungkin saja akan dihadapi oleh perusahaan education technology di Indonesia yang pertama adalah diperlukan adanya pelatihan guru yang berkelanjutan. Guru harus mendapat pelatihan teknologi secara berkala agar dapat mengoptimalkan penggunaan edutech dalam pembelajaran. Yang kedua, perlu adanya pengembangan kurikulum digital yang terstandarisasi. Edutech perlu memastikan bahwa konten yang disediakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum nasional. Yang ketiga, perlindungan data dan privasi pengguna. Perusahaan edutech harus meningkatkan sistem keamanan agar data pengguna tidak disalahgunakan. Selanjutnya adalah kualitas konten dan pengalaman pengguna.
Teknologi yang digunakan harus mendukung pengalaman belajar yang efektif dan tidak hanya berfokus pada tampilan yang menarik saja. Dan yang terakhir adalah aksesibilitas bagi semua kalangan. Pengembangan teknologi ini harus memperhatikan pengguna dengan keterbatasan akses internet, perangkat, atau kebutuhan khusus lainnya.